adik-adik di rumah. Indonesia Layak Anak kembali menemani kita semua. dan tentu saja menemani adik-adik ataupun juga teman-teman di rumah dengan liburan Lebaran. Wow, pastinya seru banget ya. Kalau kemarin itu kita sudah melaksanakan yang namanya puasa. Pasti adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah senang banget dong. Karena sudah Lebaran. Jadi siang-siang bisa makan. Iya kan? Iya. Ada yang cantik nih hadir juga pagi hari ini ya. Selamat pagi Raya. Iya. Pagi. Apa kabar Raya? Iya, apa kabar juga? Oh baik. Iya, Raya nanti juga adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah yang pasti akan memberikan hal yang spesial dan juga bisa menginspirasi adik-adik di rumah juga loh. Dan iya, by the way kalau liburan Lebaran untuk Yunike ataupun juga Raya biasanya libur Lebaran kemana aja? Kalau Nike biasanya ke Surabaya, ke Malang, atau keluar kota deh pokoknya. Oh oke. Kalau Raya kemana? Kalau aku beli-beli takjil sama itu main ke taman bunga. Oh itu yang Ramadan ya. Terus kalau Lebaran biasanya berkunjung ke rumah-rumah saudara gitu. Udah kunjungan. Udah. Dapat salam tempel nggak? Dapat uang maksudnya? Dapat. Iya. Dapat. Banyak. Banyak. Waduh, adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah pastinya juga dapat kan? Kali ini dapat juga nggak? Dapat, tapi angpau Imlek. Oh, ampau Imlek. Ya nggak apa-apa, sama aja ya. Oke deh, yang pasti adik-adik di rumah mengisi liburan Lebaran ataupun juga Ramadan nanti kita akan bahas ya, dan juga akan menemani adik-adik di rumah dengan dongeng. Yunike juga bakal berdongeng, tapi ngobrolin seputar libur Lebaran juga nih Yunike. Kan tadi Yunike ke Surabaya, terus juga ke mana lagi? Malang. Ke Malang. Di sana ketemu sama siapa aja atau sama apa aja nih? Sama hewan, bangunan, sama benda-benda sekitar deh pokoknya. Oke. Kalau Raya ketemu sama siapa? Ketemu sama Teman-teman? teman. Oh oke, sama teman-teman ya. Oh seneng banget pastinya ya. Iya, oke deh. Nah, adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah pastinya Indonesia Layak Anak masih akan menemani adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Dan jangan lupa untuk nonton kita di channel YouTube RRI Sumeneb ataupun juga di Pro1 Sumeneb. Nanti kita akan kembali lagi ya. Jadi pastikan untuk tetap stay. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu Skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.
selamat lahir batin untuk adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Dan kita ataupun juga Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik dan juga teman-teman di rumah. Dan tentu saja masih dengan Yunike dan juga Raya. Oke, menemani liburan adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Nah, Yunike kali ini akan mempersembahkan apa nih Yunike? Dongeng. Dongengnya tentang apa? Penyesalan Roni. Roni. Oh, penyesalan Roni. Oke deh, udah siap dengan ceritanya? Udah dong. Oke. Penyesalan Roni. Roni adalah anak yang bandel. Saat orang tuanya meminta melakukan sesuatu, ia sering mengelak. Roni, tolong petikkan beberapa helai daun, perintah ibu. Tapi di luar anginnya kencang, Bu. Begitu alasannya. Kalau begitu, tolong bantu menyiapkan makan malam, pinta ibu. Tapi aku harus menemani adik tidur. Pokoknya, Roni selalu punya alasan untuk menolak perintah ibunya. Suatu hari, ibu hendak pergi mencari makanan. Roni, ayo kita pergi mencari buah dan sayur, ajak ibu. Roni lagi-lagi ingin mengelak. Dia sedang asyik main. Tidak bisa, Bu. Perut Roni sedang sakit. Ibu terlihat kecewa. Ya sudah, ibu pergi sendiri. Ternyata Roni tidak sakit perut. Roni main hingga lupa waktu. Tiba-tiba ibunya pulang, namun ada yang aneh. Ibu masuk rumah sambil dipapah tetangganya, Bu Gina. Ibumu terjatuh dari tebing saat hendak memetik beri, kata Bu Gina. Roni mendatangi ibu dengan khawatir. Ibu tidak apa-apa, tanya Roni sedih. Roni baru menyadari ibunya banyak luka. Untung tebingnya tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, ibumu mungkin tidak selamat, jelas Bu Gina. Roni merasa bersalah. Dia seharusnya membantu ibu mencari makan. Dia seharusnya bisa berbakti pada orang tuanya. Bagaimana jika ibunya meninggal karena dia tidak berbakti? Akhirnya Roni merawat ibunya yang sakit dengan telaten. Dia tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya. Pesan moralnya, berbaktilah kepada orang tua sebelum terlambat. Jika orang tua sudah tiada, kita akan merasa sangat kehilangan. Itulah tadi ceritaku, teman-teman. Wah, pesannya untuk teman-teman dan juga adik-adik di rumah, ini ya harus benar-benar Berbakti kepada orang tua. kepada kedua orang tua. Jadi kalau misalnya kita diminta tolong oleh orang tua, jadi harus menolong. harus menolong ya Raya. Raya kalau misalnya diminta tolong sama mama atau papa, mau nggak? Mau Mau. Biasanya diminta tolong apa nih? isiin air sama bantuin mama nyapu. Oh, keren. Kalau ini Kak biasanya diminta tolong apa nih di rumah? Beli-beli sabun atau disuruh ngepel kalau ada yang basah. Oh, oke. Iya benar-benar. Benar banget. Jadi harus mandiri juga. Harus bisa membantu kedua orang tua. Itu menunjukkan kalau kita itu berbakti kepada Orang tua. Oke, waduh, mendalam banget ya pesan dari cerita yang sudah disampaikan oleh Yunike tadi. By the way, liburan adik-adik di rumah yang pasti harus banyak yang menginspirasi. Salah satunya juga Raya nih. Wah, Raya ini masih kelas berapa Raya? TK. Masih TK, TKA atau TKB? TKB.
TKB loh, tapi prestasinya banyak banget ya Raya ya. Iya, Oke, Raya prestasinya apa aja nih? bahasa Inggris, science, nyanyi sama fashion. Oh fashion, udah berapa kali ikut fashion? Gak kehitung? Sering ya? Ya, Oh oke, biasanya kalau fashion itu hanya di Kabupaten Sumeneb atau di luar kota juga iya? di luar kota juga, Oh di mana di mana? di Surabaya atau Malang. Wah keren, dapat juara nggak? Iya, Dapat juara berapa? kadang-kadang 21, Mm-mm. 23 sama 81. Oh keren ya adik-adik dan juga teman-teman di rumah, prestasinya banyak banget. Nah kalau tadi kan juga selain non akademik ada juga akademiknya tuh, bahasa Inggris terus science. Nah biasanya kalau bahasa Inggris itu lomba juga atau gimana nih? Lomba juga. Lomba juga, kemarin dapat juara berapa? Dua yang bahasa Inggris 83, yang sains juara 1. Juara 1. Wow keren, tepuk tangan dulu dong untuk Raya. Tepuk tangan dong Yunike. Gak ada suaranya. Oh nggak ada suaranya karena pakai mic ya, lagi pegang mic ya. Tapi yang pasti kalau Raya itu kan suka belajar bahasa Inggris, suka sains. Itu biasanya tiap harinya belajarnya berapa jam Raya? 3 jam. 3 jam tiap hari. Ada les juga ya? Les juga iya. Kalau Yunike juga ini prestasi juga iya? Iya, Iya. Kemarin ada dapat juara juga? ada. Ada apa? Sains juara 4, Oh. bahasa Inggris juara 1, IPS juara 1. Wih, keren. Tos dulu dong. Kasih tosnya dong. Oh, keren ya adik-adik di rumah dan juga teman-teman di rumah. Mudah-mudahan prestasi dari Raya ataupun juga Yunike itu juga bisa menginspirasi adik-adik di rumah. Nah, pastinya adik-adik di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan dengerin suara Raya. Katanya kan tadi juga ada prestasi ini ya, prestasi menyanyi ya Raya. Iya, Tapi nggak banyak nyanyinya, jangan banyak-banyak, nggak boleh banyak-banyak ya. Nanti Yunike juga nyanyi dong, iya, dikit aja. Apa banyak? dikit aja. Oh dikit aja. Ya udah deh, jangan kemana-mana ya adik-adik di rumah, tetap stay. Husain Mutahar dikenal masyarakat Indonesia sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Ia memiliki peran penting sebagai negarawan ketika Indonesia memasuki tahap awal kemerdekaan. Salah satu jasa terbesar Mutahar untuk Indonesia adalah menyelamatkan Sang Saka Merah Putih. Saat agresi militer satu terjadi pada 1947, Husain Mutahar diperintahkan Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera asli Indonesia yang dijahit oleh Fatmawati. Husain saat itu berusaha untuk mencari cara untuk menyelamatkannya, yaitu melepaskan benang jahitan antara warna merah dan putih. Husain Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pernah ditunjuk sebagai penyusun upacara pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Husain Mutahar bukan hanya menjadi sosok negarawan dan Bapak Paskibraka Indonesia, ia dikenal sebagai komponis yang menciptakan lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang paling populer adalah Himne Syukur dan Hari Merdeka. Lagu-lagu ciptaannya antara lain Gembira, Jangan Putus Asa, Himne Pramuka, dan Dirgahayu Indonesiaku. Abadi dan harum namamu wahai pahlawan Indonesia. Jasamu selalu lekat di hati bangsa.
Indonesia Layak Anak masih menemani kamu semua di rumah. Dan tentu saja kamu juga bisa menyimak kita di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di Pro1 Sumeneb. Iya, Raya dan juga Yunika, pasti adik-adik di rumah ataupun juga teman-teman di rumah sudah penasaran nih, kalian mau bernyanyi apa nih? Kita mulai dari siapa dulu nih Yunika? Raya aja dulu. Raya aja dulu katanya. Raya mau nyanyi apa? Apa yang kuberikan untuk mama? Untuk mama. Oke, udah siap nyanyinya? Siap. Siap. Adik-adik di rumah juga siap dengerin Raya menyanyi, tapi sedikit aja ya, nggak banyak-banyak katanya, mahal suaranya Raya. Oke deh Raya, kasih dong untuk teman-teman. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Udah. Dikit sekali. Kurang kayaknya ya Kak Titi ya. Oke, ya itu sedikit aja suara dari Raya yang pasti mewakili penasaran adik-adik dan juga teman-teman di rumah. Nah kali ini Yunika juga mau nyanyi. Yunika mau nyanyi lagu apa? Tanduk Majeng. Oh iya, lagu Madura dong. Iya, Oke, ya, udah siap? udah dong. Agak panjang ya? Ya udah deh. Ya udah deh, agak panjang ya. Oke deh, mau lengkap atau enggak nih? Setengah aja. Setengah aja. Oke deh. Tawar menawar dulu ya. Ya udah deh. Yunika, silahkan. Ngapo teh wala jere tangale reng majeng tantong ngala pada mole. Oh mon aceling odi na orang macengan bental ombak sapo angin salancengan. Udah Kak? Yeay, keren. Wah, Yunika juga sekaligus mengajarkan kita gitu ya. Kalau kita harus mencintai bahasa ibu. Salah satunya adalah bahasa Madura. Ya Yunika, keren loh. Raya juga gak kalah keren, suaranya oke banget. Senang gak bisa hadir di Indonesia Layak Anak pagi hari ini Raya? Iya. Senang banget. Kapan-kapan lagi mau gak? Mau. Mau. Kalau Yunika tiap minggu ya ada ya sama Kak Titi ya. Iya. Menemani teman-teman dan juga adik-adik di rumah. Waduh, tanpa terasa ya kita sudah menemani teman-teman di rumah udah lama ya Yunika ya. Iya, berapa menit ya Kak Titi? Iya. Rasanya kurang ya. Iya Iya. kan Raya? Iya. Kurang juga Raya. Pengen lagi gitu ya, lagi dan lagi gitu ya. Iya. Ya, tapi waktu juga nih teman-teman dan juga adik-adik di rumah yang harus memisahkan kita di episode kali ini. Nah, di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali ya Iya. di Indonesia Layak Anak. Dan pastinya Kak Titi pamit dan juga Iya. pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.